Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi uji validitas dan reliabilitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uji validitas. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara lebih spesifik tentang uji reliabilitas. Nah, kita mulai dari konsep reliabilitas. Reliabilitas secara definisi itu merupakan ukuran yang menunjukkan kekonsistenan atau konsistensi dari suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan atau di waktu yang berbeda. Sehingga tujuan dari reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan kekonsistenan dari suatu alat ukur. Nah, reliabilitas itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Apa saja? Yang pertama itu adalah panjang tes. Artinya, semakin panjang suatu tes evaluasi, maka semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang akan kita ukur, sehingga ini nanti akan berpengaruh terhadap nilai reliabilitas. Yang kedua adalah penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok nilai yang diukur. Artinya, semakin tinggi sebaran nilai skor, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliable. Yang ketiga adalah objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi yang sama mencapai hasil yang sama. Yang keempat adalah kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas yang lebih rendah. Interpretasi koefisien reliabilitas itu bisa kita gambarkan dalam bentuk berikut. Artinya, semakin mendekati nilai 1, maka dapat kita katakan bahwa koefisien reliabilitas itu tinggi atau baik. Akan tetapi, ketika nilai koefisien reliabilitas itu mendekati 0, maka dapat kita katakan reliabilitasnya rendah atau buruk. Ini merupakan tabel interpretasi dari koefisien reliabilitas. Secara umum, suatu koefisien reliabilitas itu dikatakan reliable ketika nilainya berada di antara 0,6 sampai dengan 1. Ukuran reliabilitas itu dilihat dari 3 sisi. Apa saja? Yang pertama adalah kestabilan dari waktu ke waktu, yang kedua adalah kesamaan atau equivalent, dan yang ketiga adalah kekonsistenan internal. Untuk mengukur kestabilan dari waktu ke waktu itu dapat dilihat dari uji tes-retest. Sedangkan untuk kesamaan atau equivalent itu dapat dilihat dari uji alternative form. Sedangkan untuk kekonsistenan internal itu dapat dilihat dari 3 uji. Apa saja? Yang pertama adalah split half atau teknik belah dua Spearman-Brown. Yang kedua Kuder-Richardson atau yang dikenal juga dengan istilah KR20 dan KR21. Dan yang ketiga adalah Cronbach-Alpha. Nah, berikut kita akan membahas secara satu persatu. Dimulai dari koefisien stabilitas atau kestabilan dari waktu ke waktu. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan menggunakan uji tes-retest. Apa yang dimaksud dengan uji tes-retest? Uji tes-retest itu mencobakan instrumen beberapa kali pada responden yang sama. Nanti hasilnya kita hitung korelasi antara skor hasil uji pertama dengan skor hasil uji kedua. Jika nilai korelasi lebih dari 0,6, maka dapat kita katakan bahwa soal butir tersebut sudah reliable. Yang kedua adalah koefisien equivalent. Dapat dilihat dari uji alternative form. Uji alternative form itu merupakan bentuk instrumen pertanyaannya berbeda, tetapi maksudnya sama. Nah, ciri-cirinya kita melakukan pengujian terhadap responden yang sama, kemudian waktu yang sama, akan tetapi instrumen yang kita ajukan itu berbeda, tetapi maksud sebenarnya itu adalah sama. Kemudian, kita akan mengkorelasikan antara instrumen yang satu dengan instrumen yang equivalent. Dan yang ketiga adalah koefisien konsistensi internal. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah yang pertama, teknik belah dua dari Spearman-Brown atau yang dikenal juga dengan istilah split half. Cara perhitungannya bagaimana? Yang pertama, kita akan membagi soal menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Syaratnya, jumlah butir soal harus genap.
Yang kedua, kita akan menghitung korelasi kelompok soal 1 dengan kelompok soal 2 dengan menggunakan korelasi produk momen. Dan yang ketiga, kita akan menghitung reliabilitas soal. Nah, bagaimana cara menghitung reliabilitas soalnya? Maka, dapat kita gunakan dengan rumus berikut. RI itu merupakan nilai dari reliabilitas soal, RB itu merupakan nilai dari korelasi produk momen antara kelompok soal yang pertama dengan kelompok soal yang kedua. Baiklah Sobat Soan, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.